Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Chandra Kusuma, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai atau melanjutkan pemaparan materi tentang tutorial software ArcGIS. Di waktu lalu kita belajar mengenai menggabungkan data tabel yang sudah kita buat di data SHP atau data vektor yang sudah kita buat dan edit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana memvisualisasikan data tabel itu agar lebih mudah dipahami atau ditampilkan, memberikan informasi kepada orang lain mudah dipahami. Apa sih itu data visualisasi? Data visualisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengkomunikasi data atau informasi dengan membuatnya ke dalam objek visual. Contohnya titik, garis, batang, dan lainnya. Umumnya orang lebih akan lebih mudah memahami bagaimana jika menggunakan informasi visualisasi ini. Data visualisasi ini seperti kolom, bar, pie, dan lain dan sebagainya ini yang tertampil di gambar memudahkan kita membaca atau melihat, memperbandingkan tren ataupun jumlah dari suatu data agar kita bisa lebih mudah membuat kesimpulan. Lalu di dalam ArcGIS inilah yang data yang akan kita buat sebagai informasi geografisnya. Contohnya kita akan membuat jumlah SDN, begitu informasi tentang SDN, SD negeri yang ada di Kecamatan Bondowoso, SDS atau MIN ataupun data yang lain yang terdapat di sini ataupun jumlah penduduk dari Kecamatan Bondowoso itu sendiri. Baiklah, kita akan mulai. Bagaimana sih cara membuatnya visualisasi data ini agar lebih mudah dipahami oleh orang lain? Baiklah, pertama kali untuk membuat visualisasi itu sendiri, yaitu yang pertama kita jangan lupa untuk membuka aplikasi software ArcGIS, yaitu ArcMap. Dan yang kedua, kita jangan lupa membuat apa namanya search yang sesuai, yaitu data frame properties-nya. Kita klik data frame properties, lalu kita pilih WGS UTM zona 49S. Dan yang selanjutnya yaitu kita masukkan data SHP yang sudah atau kita akan visualisasi datanya. Contohnya saya akan mengambil dari data ini. Ini digunakan untuk membuat saya menggunakan SHP yang dilakukan kita buat di video sebelumnya. Kita langsung drag saja ke sini. Kita langsung drag. Lalu kita cek data open attribute table-nya lah. Di sini yang tadi saya jelaskan di depan mengenai data tabel ini yang akan kita visualisasikan. Sebelum kita memvisualisasi data tabelnya, pertama-tama kita atur dulu bagaimana kertas kerja atau kertas yang print yang akan kita pilih di file, klik kiri, lalu page and print setup. Nah, lalu kita bisa memilih size yang akan kita jadikan kertas mapnya. Biasanya untuk peta sendiri
menggunakan kertas A3, tapi kita akan mencoba menggunakan kertas A4 terlebih dahulu. Lalu untuk orientasi petanya, biasanya orientasi peta yang ada menggunakan landscape. Kita pilih lalu kita klik OK. Nah, loh, kok gak muncul? Nah, tenang, kita lalu klik di sini yang ada di bawah. Di sini ada dua macam, yaitu data view lalu untuk layout view. Nah, kita pilih di layout view. Nah, setelah itu kita kecilkan ini karena ini over mapping dari kertas print, maka kita kecilkan terlebih dahulu lalu kita seret ke sini. Nah, lalu kita bisa paskan ke kerja ini, kertas kerja ini kita bisa paskan. Nah, untuk ininya, untuk data SHP-nya, gambar petanya tidak kurang dekat, maka kita bisa zoom. Nah, kalau masih kurang, kita zoom lagi. Nah, jika ingin menggesernya, maka kita bisa memilih tools ini. Nah, kita bisa menggeser agar lebih pas di tengah-tengah. Setelah itu, sebenarnya ada dua cara untuk memvisualisasi data tabelnya, yaitu yang pertama kita membuka di Open Attribute Table, di Attribute Table di sini, lalu kita pilih yang di sini, Table Option. Lalu kita klik kiri di tanda panah kecil di sini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul. Ada beberapa banyak. Maka untuk memvisualisasi grafiknya, maka kita buat grid grafik. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu layer yang ada kita bisa memilih jika banyak layer. Saat ini saya hanya menambahkan satu layer, yaitu Kecamatan Bondowoso, maka ini langsung ada di layer di sini. Nah, untuk tipe grafnya kita bisa memilih bermacam-macam infografisnya, mulai dari bar, batang, garis, area, dan juga titik, bahkan dengan lingkaran. Saya akan mencontohkan yang vertical bar saja. Lalu kita pilih file atau value data yang mana yang akan kita buat visualisasi data tabelnya. Saya akan memilih mengenai jumlah penduduk ataupun yang SDM. Saya akan memilih jumlah penduduk. Nah, bisa dilihat di sini sudah divisualisasikan menggunakan diagram batang. Lalu kita bisa memilih di sini tadi jumlah penduduk dan juga untuk mengurutkan di sini kita bisa memilih macam-macam, mulai dari desa. Jika ingin mengurutkan mulai dari jumlah penduduk dari yang terkecil, maka bisa kita pilih egg field-nya jumlah penduduk. Kita pilih saja yang desa tadi. Lalu untuk egg label field kita pilih. Nah, ini yang maksudnya data yang digunakan. Untuk vertical axis-nya kita bisa merubahnya, kita mau pilih yang kiri ataupun dua-duanya. Nah, untuk yang ini bisa di horizontal axis-nya di atas dan di bawah juga, kita bisa memilih di atas ataupun di bawah.
Lalu selanjutnya ini adalah show label. Ini label yang menunjukkan berapa jumlah penduduk di kelurahan ini. Kita hilangkan saja karena akan membuat sempit saja data informasinya. Dan untuk warnanya kita bisa memilih di sini, bisa match with layer. Layer di sini merupakan di layer yang tadi, warna yang layer gambar dari SAP yang tadi, kita bisa memilih palette red. Lalu untuk kita bisa ubah di sini default ataupun yang lainnya. Untuk bar style-nya kita bisa memilih macam-macam, mulai dari piramid, elipsis, silinder juga ada. Kita memilih yang rectangle saja. Lalu di sini biarkan saja. Dan untuk bar size-nya kita jangan besar-besar, kita pilih yang ini saja sudah cukup. Nah, kita show border. Lalu kita next. Nah, di sini bisa membuat judulnya, kita tulis. Nah, sudah ditulis jumlah penduduknya. Lalu setelah itu untuk footer di bawah kita bisa menulis sumber dari mana didapatkan data ini. Nah, untuk grab in 3D kita bisa menampilkannya dengan 3D. Lalu untuk legend di sini kita bisa menulis legenda. Nah, di sini adalah titel yang ada di sini. Kita bisa mengubahnya secara lengkap menjadi jumlah penduduk. Lalu untuk yang right juga sama, jumlah penduduk kita samakan saja. Untuk yang di bawah yang ini kita klik desa atau kita tulis kelurahan. Nah, untuk yang atas juga kita tulis desa ataupun kelurahan. Lalu kita klik finish. Nah, sudah muncul data ini. Bagaimana untuk menampilkan di layout? Nah, kita klik kanan di sini, lalu kita klik add to layout. Nah, setelah itu kita bisa melihatnya. Nah, sudah ditampilkan di sini. Setelah itu kita bisa mengeluarkan ini. Kita menampilkannya di sini. Kita zoom. Untuk kegagalan ini saya kurang memahami apa yang menyebabkan ini jadi hitam begini warnanya. Kita bisa melebarkan agar bisa dilihat. Dan yang kedua, cara yang kedua untuk menampilkan visualisasi data tabel, yaitu kita bisa
membuatnya dari properties di Kecamatan Bondowoso ini. Nah, di sini kita pilih simbologi, lalu kita memilih di kategoris ataupun quantities. Nah, untuk membuat ini chart, maka kita bisa memilihnya di pie. Begitu. Data apa yang mau akan kita kita buat. Perbedaannya dengan yang tadi yaitu di sini kita bisa memilih beberapa jumlah data, yang tadi hanya jumlah satu data yang ditampilkan yaitu jumlah penduduk, dan untuk ini bisa membuat banyak data, yaitu contohnya kita akan mengambil SDN, SDS, min, dan miss. Kita tekan shift lalu kita klik di miss, lalu kita pilih simbol ini. Nah, sudah masuk di sini, lalu kita bisa pilih warnanya, macam-macam warnanya kita bisa pilih sesuai selera yang kita mau, lalu klik OK. Nah, di sini bisa dijelaskan kita tidak bisa melihat di sini, tidak bisa mengetahui apa ini yang warna kuning, apa ini yang warna merah. Kita bisa memilih membuat keterangannya di sini di legend, lalu kita pilih Kecamatan Bondowoso, kita next, lalu finish. Nah, sudah ditampilkan di sini legendnya Kecamatan Bondowoso untuk SDN. Lalu kita tidak bisa mengetahui ini daerah mana, ini kelurahan mana, maka kita bisa memilihnya di properties lagi, lalu kita pilih yang labels. Nah, untuk label di sini kita klik di sini untuk menampilkan label desa di layout. Kita pilih yang desa karena ada di data desa. Lalu kita bisa memilih style dari labelnya, kita bisa mengeditnya di sini, lalu klik OK. Nah, sudah tampil di sini. Desanya sudah tampil. Ini Pejaten dengan hanya memiliki SDN negeri, dan ini juga hanya memiliki SDN negeri. Kita bisa membaca dari sini. Dan selanjutnya kita bisa memilih jenis lain visualisasi datanya selain dari pie chart ini. Kita klik lagi di simbologi, lalu kita quantities, klik quantities. Nah, untuk graduate colors ini bermacam-macam, ada simbol, titik, dan ini kita coba menggunakan graduated colors. Di sini lebih ke arah apa namanya ya? Arah contohnya untuk kepadatan penduduk, kita pilih ini. Kita cancel dulu, kita ulangi, klik kanan properties, lalu kita ke simbologi, pergi ke quantities, lalu value apa yang akan kita masukkan. Contohnya adalah ini. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat
kelurahan mana atau desa mana yang paling padat penduduknya, yaitu di kelurahan Dabasa dengan jumlah penduduk paling padat. Kita bisa melihat mana yang paling kepadatan ringan, yaitu ada di sini Nangkaan, Sukoharjo, dan Pejaten. Begini kita membuat tutorial membuat visualisasi data tabel yang ada di vektor ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.